Welcome to Dark Trail ID. Mengungkap kekuatan matahari buatan di Cina, ambisi energi masa depan. Mimpi manusia mengendalikan matahari sejak awal peradaban, manusia telah memandang matahari sebagai sumber kehidupan. Ia menerangi bumi, menghangatkan atmosfer, dan menjadi inti dari ekosistem dunia. Namun, gagasan untuk meniru matahari bukanlah sekadar mimpi mistis. Dalam beberapa dekade terakhir, sains mulai menyentuh batas-batas ambisius, menciptakan matahari buatan, sebuah reaktor fusi nuklir yang mampu meniru proses alami matahari untuk menghasilkan energi bersih, tak terbatas, dan nyaris tanpa emisi karbon. Negara yang kini memimpin dalam ambisi tersebut adalah Tiongkok. Melalui proyek reaktor fusi nuklir yang dijuluki matahari buatan atau dalam istilah resminya EAST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak, Tiongkok menciptakan lompatan besar dalam perlombaan energi masa depan. Proyek ini tidak hanya mencerminkan kecanggihan teknologi negeri tirai bambu, tetapi juga ambisi geopolitik dan strategi energi jangka panjangnya. Bab 1. Apa itu reaktor fusi nuklir dan mengapa disebut matahari buatan? Matahari memancarkan energi melalui proses fusi nuklir, penggabungan dua inti atom hidrogen menjadi helium yang melepaskan energi dalam jumlah luar biasa. Proses ini berbeda dari fisi nuklir yang digunakan dalam PLTN saat ini, di mana atom besar dibelah menjadi dua, biasanya menghasilkan limbah radioaktif dan potensi bahaya. Dalam reaktor fusi, ilmuwan mencoba meniru proses penggabungan itu menggunakan isotop hidrogen seperti deuterium dan tritium, dipanaskan hingga mencapai suhu ekstrem, bahkan lebih panas dari inti matahari sendiri. Tantangannya bukan hanya menciptakan suhu tinggi, tetapi juga menahan plasma panas yang sangat tidak stabil agar tetap berada di tempat selama beberapa detik. Sebuah prestasi teknologi yang kompleks dan menantang. Bab 2. EAST, kebanggaan ilmiah Tiongkok. Reaktor EAST yang terletak di kota Hefei, Provinsi Anhui mulai beroperasi sejak tahun 2006. Namun baru dalam beberapa tahun terakhir, proyek ini menarik perhatian dunia. Pada awal tahun 2021, EAST mencetak rekor dunia dengan menahan plasma bersuhu 150 juta derajat Celcius, sekitar 10 kali lebih panas dari inti matahari, selama 120 detik. Rekor itu kemudian dipecahkan kembali dengan menahan suhu serupa selama 1000 detik. Reaktor ini berbentuk seperti donat besar, tokamak, dan menggunakan medan magnet superkonduktor untuk menahan plasma agar tidak menyentuh dinding reaktor. Keberhasilan EAST bukan hanya tentang memecahkan rekor, tetapi menunjukkan bahwa fusi nuklir stabil mungkin bisa dicapai, membuka jalan bagi pembangkit listrik berbasis fusi dalam beberapa dekade mendatang. Bab 3. Mengapa fusi nuklir dianggap solusi energi masa depan? Ketika krisis iklim, ketergantungan pada bahan bakar fosil, ketergantungan energi terbarukan, fusi nuklir menawarkan sebuah harapan. Energi bersih, hampir tak terbatas, dan aman. Risiko kecil terhadap kecelakaan nuklir. Tidak seperti PLTN berbasis fisi, seperti di Fukushima, fusi tidak menggunakan uranium dan tidak menghasilkan reaksi berantai tak terkendali. Sumber daya melimpah. Deuterium dapat diperoleh dari air laut dan tritium dari litium, dua bahan yang sangat melimpah di bumi, minim limbah radioaktif, limbah fusi lebih sedikit, dan lebih mudah dikelola dibanding fisi. Jika teknologi ini sukses secara komersial, fusi bisa merevolusi seluruh struktur energi global, menjadikan negara-negara yang menguasainya sebagai pemimpin ekonomi dan politik dunia. Bab 4. Ambisi energi dan geopolitik Tiongkok. Proyek EAST bukan hanya eksperimen sains. Ia merupakan bagian dari strategi jangka panjang energi dan dominasi global Tiongkok. Tiongkok telah menyatakan ambisi menjadi netral karbon pada tahun 2060, dan fusi nuklir adalah bagian penting dari rencana tersebut. Namun, di balik ambisi lingkungan, tersembunyi pula strategi geopolitik
siapapun yang menguasai teknologi fusi akan memegang kunci dominasi energi abad 21. Ketika negara-negara lain masih bergantung pada minyak atau gas, Tiongkok berpotensi memiliki sumber energi bersih mandiri. Selain itu, keberhasilan IS juga memperkuat posisi Tiongkok di proyek fusi internasional lainnya seperti ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, di Prancis, di mana Tiongkok menjadi mitra strategis bersama Eropa, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat. Bab 5. Tantangan besar di depan mata. Meski terdengar menjanjikan, fusi nuklir masih menghadapi banyak hambatan sebelum bisa digunakan secara komersial. Stabilitas plasma, menjaga plasma dalam suhu tinggi dan tekanan ekstrem selama cukup lama masih menjadi tantangan utama. Material reaktor, dinding reaktor harus mampu menahan suhu luar biasa tanpa rusak. Teknologi material ini masih dalam pengembangan. Biaya dan efisiensi energi. Saat ini, fusi masih memerlukan lebih banyak energi untuk menyalakan reaktor daripada yang dihasilkan. Efisiensi harus ditingkatkan agar menguntungkan. Masalah tritium. Tritium sangat langka dan radioaktif. Produksinya dalam jumlah besar masih belum optimal. Namun, dengan dukungan keuangan yang kuat, riset berkelanjutan, dan kolaborasi internasional, hambatan ini makin hari makin teratasi. IS sendiri telah menunjukkan bahwa keberhasilan bukan mustahil. Bab 6. Perbandingan global dan perlombaan teknologi. Tiongkok bukan satu-satunya negara yang mengembangkan teknologi matahari buatan. Negara-negara lain pun berlomba. Amerika Serikat memiliki proyek fusi swasta seperti Helion Energy dan TAE Technologies. Eropa memimpin ITER, proyek fusi terbesar di dunia. Korea Selatan memiliki reaktor fusi KS-STAR yang juga mencatat rekor suhu tinggi. Namun, Tiongkok berbeda karena ia memadukan kekuatan negara, industri, dan akademisi dalam satu kesatuan visi jangka panjang. Negara ini tidak bergantung pada swasta, melainkan menjadikan fusi sebagai proyek nasional. Bab 7. Dampak sosial dan ekonomi jika fusi sukses. Jika matahari buatan berhasil digunakan secara komersial, biaya listrik akan turun drastis, mempercepat revolusi industri baru. Negara-negara miskin energi bisa mandiri tanpa bahan bakar fosil. Ketegangan geopolitik terkait minyak dan gas bisa menurun. Ekonomi dunia bisa mengalami transformasi radikal dengan munculnya era energi tak terbatas. Namun, muncul pula pertanyaan, siapa yang akan memonopoli teknologi ini? Jika hanya negara tertentu seperti Tiongkok yang berhasil, maka akan ada ketimpangan global baru, energi sebagai alat dominasi. Bab 8. Mimpi atau kenyataan. Banyak yang masih skeptis dan menyebut fusi sebagai teknologi masa depan yang selalu 50 tahun lagi. Namun pencapaian IS membuktikan bahwa mimpi itu semakin dekat menjadi kenyataan. Ini bukan lagi sains fiksi, tetapi kemajuan nyata yang bisa mengubah dunia. Tiongkok melalui IS telah menunjukkan bahwa ambisi besar dan investasi berani dapat membuahkan hasil. Di tengah tantangan krisis iklim dan ketergantungan energi fosil, matahari buatan menjadi simbol harapan dan sekaligus alat persaingan global. Dunia diambang era baru energi. Matahari buatan bukan hanya proyek ilmiah. Ia adalah simbol dari harapan manusia akan masa depan yang lebih cerah, sekaligus pengingat akan persaingan kekuatan global. Di tangan Tiongkok, matahari buatan adalah senjata diplomasi baru, energi masa depan, dan bentuk supremasi teknologi. Namun, harapan terbaik bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi apakah umat manusia bisa berbagi teknologi ini untuk kebaikan bersama demi mengakhiri ketergantungan pada energi yang merusak planet dan membuka jalan bagi peradaban baru yang berkelanjutan. Apakah matahari buatan akan menjadi penyelamat umat manusia atau hanya alat kekuasaan baru? Jawabannya ada di masa depan. Tapi satu hal pasti, perlombaan menuju matahari kini telah dimulai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe,